Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng aku Kanisa, dan kita hari ini tentunya akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Kira-kira materi yang akan aku bahas hari ini apa sih? Nanti aja ya aku kasih taunya. Kita mulai aja nih langsung. Let's go! Nah, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Ini mengenai apa nih? Mengenai Pancasila nih, teman-teman. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nonaktif Andre Dedi Nainggolan mengatakan anggota DPR yang seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap program bantuan sosial atau Bansos penanganan COVID-19 justru diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Hal ini dia sampaikan dalam sebuah diskusi virtual bertajuk PPKM Darurat, Jangan Ada Babak Baru Korupsi Bansos yang disiarkan secara live di kanal YouTube Sahabat Indonesia Corruption Watch atau ICW, sumber dari CNN Indonesia. Perilaku korupsi di atas merupakan pelanggaran atas hukum negara yang telah ditetapkan sekaligus melanggar Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, teman-teman di sini nih. Perilaku korupsi nih, teman-teman, itu melanggar sila keberapa sih, teman-teman? Nah, teman-teman, kasus korupsi ini kan tidak hanya merugikan masyarakat ya, teman-teman, tapi juga merugikan negara nih, teman-teman. Nah, berarti ini melanggar sila keberapa nih? Sila yang kelima ya, teman-teman. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Di sila kelima ini tuh dijelaskan nih salah satu butir pengamalannya bahwa tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, di sini kan perilaku korupsi tentunya sangat merugikan kepentingan umum ya, teman-teman, dan juga kepentingan negara. Nah, berarti untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang E, bertentangan dengan sila yang kelima. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 nih, teman-teman. Masih berkaitan dengan Pancasila nih. Ada teks panjang nih, teman-teman. Boleh teman-teman di-pause dulu ya untuk bacanya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya nih. Pelajaran yang diambil dari berita tersebut sebagai warga negara, apapun profesi dan latar belakang kita, wajib untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan atau dibuat. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, tepatnya pada sila A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, teman-teman, di sini nih, kita bisa langsung cari kata kuncinya nih. Di sini kata kuncinya nih, setiap warga negara, itu kita wajib untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Berarti ada kewajiban yang sama ya, teman-teman, bagi setiap warga negara. Nah, ini berarti apa nih? Menunjukkan bukti pengamalan dari sila keberapa nih, teman-teman? Yaitu sila yang keempat ya, teman-teman, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa sih ini merupakan pengamalan dari Pancasila sila keempat? Karena kita nih sebagai warga negara itu punya kewajiban nih untuk tunduk dan juga patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, ini tuh sesuai dengan sila yang keempat, di mana di sila keempat salah satu butir pengamalannya itu adalah setiap manusia Indonesia atau setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan di sini konteksnya itu adalah kewajiban untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan atau dibuat oleh pemerintah. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 nih, teman-teman, berkaitan dengan integritas nih. Menjelang ujian kenaikan pangkat, ada oknum yang menawarkan jasa kunci jawaban soal dengan membayar sejumlah uang yang cukup tinggi. Semakin banyak yang ikut membeli, tentu biaya setiap orang akan semakin terjangkau. Hampir semua teman-teman satu angkatan sepakat untuk membayar bersama-sama dengan harapan agar kami semua bisa lulus dan tidak ada yang tertinggal. Sikap saya adalah A. Ikut membayar demi kesetia kawanan, B. Ikut membayar karena saya juga membutuhkan, C. Tidak ikut membayar, tetapi meminta kunci jawaban dari teman yang membayar. D. Menolak dan tidak ikut membayar karena saya ingin mendapatkan hasil dari usaha sendiri. Atau E nih, mengirimkan gambar berisi nasihat keagamaan mengenai perilaku curang kepada teman-teman saya. Nah, teman-teman, di sini nih, soalnya mirip kayak soal TKP ya, teman-teman, tapi ini lebih masuk ke dalam soal TWK nih, yang berkaitan dengan apa? Dengan integritas nih, teman-teman. Apa nih sekiranya sikap kita nih ketika kita melihat
ada teman-teman kita yang mau berbuat curang nih, teman-teman. Apakah kita ikut berbuat curang atau tidak nih, teman-teman? Nah, kalau kita semestinya itu adalah menolak ya, teman-teman, menolak dan tidak ikut membayar karena saya ingin mendapatkan hasil dari usaha saya sendiri. Nah, ini memperlihatkan apa nih, teman-teman? Nilai integritas nih, teman-teman, yaitu jujur, adanya nilai kejujuran nih, teman-teman, karena ingin mendapatkan hasil nih, hasil dari usaha sendiri, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang D. Santai dulu. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku mau minta tolong ke kalian nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke pejuang CPNS lainnya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi yuk ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya masuk nih ke soal mengenai Bhinneka Tunggal Ika nih teman-teman. Paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaannya sendiri termasuk paham A. Partikularisme, B. Nasionalisme, C. Etnosentrisme, D. Apatis, atau E. Patriotisme. Nah nih teman-teman nih, paham yang merendahkan kebudayaan lain dan justru mengagungkan kebudayaan sendiri ini dimaksud dengan apa nih teman-teman? Yaitu etnosentrisme ya teman-teman. Nah, kalau yang dimaksud dengan partikularisme itu apa nih, teman-teman? Kalau partikularisme itu sikap kita untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama atau kepentingan umum. Kemudian kalau nasionalisme itu adalah paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kemudian kalau apatis, apatis ini apa nih? Acuh, tidak acuh ya, atau tidak peduli. Dan kalau patriotisme ini apa? Sikap rela berkorban untuk tanah airnya. Nah, berarti paham yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain itu dan juga lebih mengagungkan kebudayaan sendiri disebut sebagai etnosentrisme, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, teman-teman. Materi mengenai bahasa negara nih atau bahasa Indonesia. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian-bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Ide pokok dari bacaan di atas adalah A. Kebersihan diri lebih utama dari kebersihan lingkungan. B. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. C. Kesadaran bersama penting untuk keberhasilan kebersihan lingkungan. D. Kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab yang berat. Atau E. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. Nih teman-teman, ide pokok nih teman-teman. Di sini yang mana nih ide pokoknya? Kita bisa lihat di kalimat yang pertama ya teman-teman. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama teman-teman. Nah teman-teman, di paragraf ini itu untuk kalimat utamanya atau ide pokoknya itu ditemukan di awal kalimat karena dia adalah apa nih, paragraf yang deduktif ya teman-teman. Jadi ide pokoknya itu ada di awal paragraf, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas nih teman-teman untuk mendukung ide pokok tersebut. Di sini kan ide pokoknya kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah di sini mulai dari kita harus memulainya sampai terakhir ini adalah kalimat-kalimat penjelas nih untuk mendukung daripada ide pokok ini teman-teman. Jadi untuk soal ini, ide pokoknya itu adalah yang B nih. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!